Mohon maaf, sebagai kodratnya manusia itu pasti punya nafsu, pasti punya birahi. Nah, bagi orang-orang yang memang sudah butuh untuk menyalurkannya, maka syariat punya solusi dengan cara menikah. Dengan menikah, syahwat tadi bisa disalurkan, dan tidak hanya disalurkan, tapi juga menjadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan, bolehkah seorang adik mendahului kakaknya untuk menikah? Ini pertanyaan menarik karena sering terjadi barangkali ya. Apakah memang harus kakak dulu baru adik gitu? Apakah harus ada urutan atau harus seperti apa? Ini menarik karena sering terjadi di masyarakat kita. Yang mendasar begini teman-teman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Hadis itu terjemahnya, man istata'a minkumul ba'ah, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapapun di antara kalian yang sudah mampu untuk membayar ba'ah. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi ba'ah. Ada yang mengatakan ba'ah ini kemampuan untuk melakukan hubungan, ada yang mengartikan ba'ah ini mu'anun nikah, serangkaian biaya untuk melaksanakan pernikahan, berarti maharnya, nafkahnya, kebutuhan sehari-hari begitu. Barang siapa yang sudah mampu menyiapkan itu semua, let's say mahar atau serangkaian keperluan untuk nikah begitu, maka kata Nabi, falyatazawwaj, segeralah untuk menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Menikah itu akan menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan. Ketika kita keluar rumah melihat sesuatu yang tidak selayaknya dilihat, ketika pulang ke rumah kita memiliki qurratul ain, lawan jenis pasangan yang halal untuk dilihat, dan itu meneduhkan mata kita sehingga nggak lagi jelalatan. Kemudian wa ahsanu lil faraj, menikah itu akan membuat kemaluan lebih terjaga. Mohon maaf, sebagai kodratnya manusia itu pasti punya nafsu, pasti punya birahi. Nah, bagi orang-orang yang memang sudah butuh untuk menyalurkannya, maka syariat punya solusi dengan cara menikah. Dengan menikah, syahwat tadi bisa disalurkan, dan tidak hanya disalurkan, tapi juga menjadi ibadah. Maka kata Nabi, wahai para pemuda, siapapun yang sudah siap, segera menikah. Siapapun yang sudah siap, segera menikah. Waman lam yastati, kalau memang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka perbanyaklah puasa. Jadi teman-teman yang merasa sudah waktunya, sudah umurnya, terlalu banyak yang dipikirkan, tetapi belum ada serangkaian kesiapan untuk nikah, maka perbanyak puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, dengan puasa ini bisa menjadi perisai, sehingga matanya nggak mudah jelalatan, syahwatnya juga tidak bergejolak. Intinya, kalau belum siap nikah, maka memperbanyak puasa. Teman-teman sekalian, di dalam hadis ini Nabi menyapa mereka yang siap. Dan yang siap ini nggak harus kakaknya dulu, nggak harus adiknya dulu. Artinya apa? Bisa saja kakaknya misal walaupun umurnya udah lebih tua, tetapi karena dia masih fokus dengan pekerjaan, fokus dengan belajar, fokus dengan maslahat-maslahat yang lain, sehingga belum butuh nikah, ya jangan dipaksakan. Kalau memang belum membutuhkan, ya tidak menjadi sebuah sesuatu yang mendesak. Sebaliknya, bisa jadi adiknya meskipun lebih muda, tapi mungkin karena syahwatnya lebih besar, atau mungkin memang lebih membutuhkan secara psikis, bisa jadi adiknya lebih membutuhkan.
Maka menikah itu bukan siapa yang tua, siapa yang muda, tapi siapa yang butuh dan siapa yang siap. Mau kakak ataupun adik, selagi dia memang butuh karena terlalu besar syahwatnya misal, dan dia memang sanggup, dia memang dirasa sudah cukup siap untuk mengarungi bahtera kehidupan di dalam rumah tangga, maka sah-sah saja adik mendahului kakak, atau mungkin adik laki-laki mendahului Mbak Yu, itu fine-fine saja dan sah-sah saja. Akan tetapi memang karena kita hidup di masyarakat, karena kita hidup bersosial ya, kita tidak bisa lepas dari hukum sosial. Tentu kadang-kadang menjadi satu isu, satu pembahasan tersendiri ketika seorang adik kok ternyata mendahului kakak-kakaknya misal. Tentu ini akan jadi sesuatu yang berpotensi menjadi konflik kalau tidak dikelola dengan baik. Maka kalau kita berbicara soal sah atau tidak sahnya, sah-sah saja. Adapun isu sosial ataupun potensi konflik yang mungkin terjadi, itu bisa diomongkan baik-baik, dimusyawarahkan dengan baik-baik. Misal si adik mendatangi kakak atau membuat forum keluarga gitu, gendu-gendu rasa, diskusi. Kalau memang kakak sudah siap, alangkah baiknya kakaknya dulu. Tapi kalau memang kakaknya belum siap, kakaknya belum butuh, adiknya sudah nggak karu-karuan ini, maka itu bukan sebuah hal yang terlarang dalam Islam. Tentu harus didiskusikan dan dibicarakan baik-baik, baik dengan keluarga besar, konteksnya ayah ibu, ataupun dengan persona antara adik dan kakak tadi, sehingga sah secara agama, sah secara fikih, dan tidak menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Demikian, semoga yang masih jomblo ya segera dimudahkan jodohnya oleh Allah dan segera diberi kemampuan, diberi kesiapan. Insya Allah kalau kita menikah karena Allah, kalau kita memulai sebuah pernikahan karena Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jangan khawatir kalau Anda menikah dalam keadaan masih fakir, tapi niatnya lillah, niatnya ingin mengikuti sunnah Nabi, maka janjinya Allah, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberi kecukupan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memulai pernikahan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.